Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sesungguhnya saya meyakini betul bahwa inilah rancangan Tuhan dari sejak semula, yaitu Dia mau memberkati umat-umatnya. Dan percayalah saudara-saudara, dari pihaknya Tuhan, Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah gagal untuk menggenapi ataupun melaksanakan apa yang dijanjikan. Tetapi yang Tuhan inginkan, saudara-saudara, umat-umatnya adalah umat-umat yang memang harus siap, ya, menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang Tuhan berikan itu adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, adalah untuk menyaksikan bahwa ada Tuhan yang turut bekerja di tengah-tengah umat-umatnya. Nah, olehnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pegang baik-baik firman Tuhan ini. Apapun yang terjadi hari-hari ini, saudara-saudara, kuasa Tuhan tidak kurang untuk menolongmu. Apapun yang kau alami hari-hari ini, kuasa Tuhan tidak kurang untuk memberkati.
memberkatimu. Apapun yang engkau alami hari-hari ini, kuasa Tuhan tidak kurang untuk menyembuhkan penyakitmu. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai dari ayat yang pertama. Firman Tuhan dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya suara Tuhan ataupun firman Tuhan tidak lagi kita dengarkan sebagaimana Musa, ya, mendengarkan firman Tuhan lalu menyampaikan kepada umat Tuhan. Tetapi kita bersyukur, ya, ada firman Tuhan yang sudah dicatat di dalam Alkitab, yang bisa kita renungkan itu siang dan malam. Dan pada saat-saat tertentu ada ayat-ayat firman Tuhan yang diingatkan oleh Roh Kudus atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lakukanlah itu, kerjakanlah itu, dan ikutlah apa yang Tuhan inginkan. Karena memang sesungguhnya dikatakan juga di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang dikerjakannya berhasil. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak mengalami apa yang dinamakan musim kering, saudara-saudara. Karena apa? Karena ada Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Ada Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan, ya, untuk kita renungkan, saudara-saudara, bacalah Alkitab, ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Pada saat engkau membaca firman Tuhan, saudara-saudara, renungkan dan izinkanlah Roh Kudus, ya, bekerja dalam hidupmu, sehingga ada ayat-ayat firman yang berbicara secara kuat dalam hidupmu untuk menuntun engkau, untuk membuat jalan keluar atas apapun persoalanmu, saudara-saudara. Itu sebabnya, ya, umat Tuhan diingatkan supaya mereka mendengar baik-baik perintah Tuhan dan melakukannya. Inilah kunci sesungguhnya untuk kita melihat berkat-berkat Tuhan yang disediakannya bagi umat-umatnya. Saudara perlu catat di dalam hatimu bahwa sesungguhnya Tuhan merancangkan engkau menjadi umat-umatnya yang diberkati, ya, dengan melimpah-limpah, saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang kedua dijelaskan, ya, berkat-berkat yang diterima oleh umat-umat Tuhan yang mendengarkan, yang merenungkan, yang berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari, ya, hari-hari ini kita semakin bertekun membaca Alkitab, ya, supaya apa, saudara-saudara? Supaya itu membuat engkau semakin meyakini bahwa engkau adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, walaupun kesulitan ada, walaupun kesusahan ada, walaupun ada masalah, saudara-saudara, tetapi ketika firman Allah tinggal di dalam kehidupanmu dan engkau senantiasa berserah kepada Tuhan, maka engkau akan tetap percaya bahwa aku adalah umat Tuhan yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Amin, saudara-saudara.
Perhatikan di ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ya, saya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya, kalau saudara datang setiap Jumat dan Minggu, ya, saudara akan menikmati firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini. Tetapi itu hanya sebagian kecil. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus melatih. Dimanapun kita berada, saudara-saudara, renungkanlah firman Tuhan itu. Sehingga engkau memiliki banyak, ya, firman Tuhan yang kau simpan di dalam hatimu. Ya, dikatakan di ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kalau kita berbicara di kota, ada aktivitas, ada kegiatan yang kita lakukan dalam menikmati berkat Tuhan. Ya, saudara-saudara, ketika engkau diberkati oleh Tuhan, di mana engkau tinggal, di mana engkau beraktivitas, di mana engkau mengumpulkan apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu, di sana pun dikatakan engkau diberkati oleh Tuhan. Kemudian dikatakan diberkatilah engkau di ladang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau bekerja, ketika engkau berusaha, ketika engkau melakukan segala sesuatu untuk menghasilkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan katakan di sana pun Tuhan memberkati engkau. Ini harus menjadi keyakinan kita, saudara-saudara, supaya dalam bekerja, dalam berusaha, kita pun bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut. Ya, karena saya yakin dan percaya, sesederhana apapun pekerjaan kita, sesederhana apapun usaha kita, saudara-saudara, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup memberkati kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai sekarang lakukan, kerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk saudara kerjakan, untuk usahakan, dan bersyukurlah atasnya. Saya yakin dan percaya kelimpahan berkat akan kita alami hari-hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya sebagian kita sudah mengetahui apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Ya, secara manusia harus banyak diperhadapkan dengan kendala, persoalan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan baik, saudara-saudara, Tuhan jugalah yang menyediakan jalan keluar. Ya, Tuhan jugalah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, camkan firman Tuhan ini. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai apa yang kita usahakan itu tidak bisa kita nikmati. Orang mengumpulkan hasil ladang, saudara-saudara, dibawa ke tempat tinggal di kota. Di sana dia menikmati. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mengusahakan tetapi kita tidak menikmati. Tetapi janji Tuhan, saudara-saudara, dikatakan diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, saudara-saudara. Di mana saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengusahakan, kita juga dapat mengumpulkan apa yang kita usahakan. Kita juga dapat menikmati apa yang kita kerjakan dan kita usahakan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari semakin kita mengasihi Tuhan,
semakin kita mencintai firman Tuhan. Karena tentunya saudara-saudara, itulah yang memberikan jalan keluar atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kemudian saudara-saudara dikatakan, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tentunya kalau saya bertanya di antara jemaat Tuhan di sini, ada yang beternak kambing? Oh, tidak ada. Yang ada beternak ikan, ya. Ada yang beternak lembu di sini? Tentunya nggak ada. Lalu aplikasi, ya, firman Tuhan ini apa dalam kehidupan saya? Saya tidak beternak, ya. Saya tidak memelihara kambing domba, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tentunya ini dalam konteks, ya, bangsa Israel pada waktu itu. Ya, mereka, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka bertani dan mereka juga beternak. Dan itulah komunitas yang bisa dianggap sebagai usaha, sebagai pekerjaan umat Tuhan pada waktu ini, pada waktu itu. Ya, untuk kita apa, saudara-saudara? Apa yang menjadi pekerjaan? Apa yang menjadi usahamu hari-hari ini, saudara-saudara? Tentunya adalah pekerjaan yang menguntungkan, usaha yang menguntungkan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada usaha-usaha baru yang dilahirkan. Ya, kalau Koan hari-hari ini baru satu tokonya, ya, karena dia sungguh-sungguh bertekun kepada Tuhan, dia menekuni firman Tuhan sehingga Tuhan memberkati. Akhirnya lahir lagi satu toko. Ya, aplikasinya seperti itu, saudara. Untuk kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Karena saya tanya, ada yang beternak kambing, ada yang beternak lembu, ya. Tentunya nggak ada. Ya, kalaupun nanti nyusul mungkin ada. Saya mau beternak di negara, saudara-saudara. Iya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita mengalami ini hari-hari ini, saudara-saudara. Ketahuilah, Tuhan tidak kurang kuasanya untuk melakukan apa yang dijanjikannya. Hanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kemudian saudara-saudara, ayat yang kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini jadi sangat penting, saudara-saudara. Karena apa? Karena jangan juga kita menjadi orang yang rakus, saudara-saudara, kalau sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Artinya apa, saudara-saudara? Perhatikan juga, ya, bahwa sekali lagi apa yang kita alami itu harus kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sampai saudara-saudara karena saking saudara diberkati oleh Tuhan dan tidak mau berbagi dengan orang lain, jadi obesitas. Ya. Jadi makan secara berlebihan. Ya, sehingga apa yang dinikmati itu, apa yang diberikan itu, saudara-saudara, tidak lagi mendukung untuk kita melakukan segala sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika engkau makan, ya, apa yang engkau siapkan, saudara-saudara, biarlah engkau juga berdoa, Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan ini. Aku mau makan, kiranya Tuhan berikan kesehatan melalui makanan ini. Ya, sehingga apa yang kita makan, saudara-saudara, memberikan kesehatan. Karena kalau kita melihat situasi sekeliling kita, beberapa waktu yang lalu kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang-orang yang orang di sini yang sudah usia lanjut, ya, bagaimana kita hari-hari ini semua sepertinya makan yang mengandung zat kimia. Ya,
Kita makan ini ada zat kimianya, kita makan itu ada zat kimianya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka apa yang kita makan itu menjadi kesehatan buat tubuh kita. Amin, saudara-saudara. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Kemudian diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ini yang harus menjadi juga perhatian kita, bahwa ketika engkau melihat berkat ataupun mengalami berkat Tuhan, nggak semua orang senang, ya. Ada orang yang juga tidak senang melihat engkau diberkati. Itu sebabnya mari biarlah engkau juga mengalami perlindungan Tuhan kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, engkau senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, saudara-saudara, percayalah, ya, tidak ada yang bisa, ya, membuat kita harus meninggalkan dunia ini. Kemarin ada kesaksian teman kami, saudara-saudara, dia kena kanker mungkin ya, kelenjar getah bening. Kepalanya sama ininya sudah hampir sama di sininya, saudara-saudara, ya. Jadi kepalanya sama pembengkakannya itu udah sama, jadi kayak besar gitu loh ininya. Ya, dia bersaksi, dia bilang, saya bersyukur bahwa Tuhan menyembuhkan. Ya, sembuh, saudara-saudara, ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah perlindungan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ini perlu, saudara-saudara. Jangan sampai kita juga bekerja, kita sudah berusaha dan lain sebagainya, tetapi kita juga mengalami kecelakaan yang merugikan kita. Ya, ini perlu, saudara-saudara, untuk kita alami. Kita diberkati, ya, pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar, ya, di mana kita mengalami perlindungan Tuhan senantiasa, sehingga apa yang kita usahakan yang berhasil itu, apa yang kita kerjakan yang berhasil diberkati oleh Tuhan itu tidak habis oleh karena hal-hal yang tidak penting, saudara-saudara. Ya, ya, beberapa waktu yang lalu kita mendengar juga kesaksian bahwa, ya, kecelakaan yang dialami begitu parah, ya, Moses kemarin ini, saudara-saudara, ya. Jadi mari kita nikmati berkat Tuhan, karena perlindungan ini juga adalah merupakan berkat Tuhan yang harus kita alami. Jangan sampai, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemana kita mengalami kecelakaan, kemana kita mengalami kecelakaan, jangan. Kita harus tolak. Karena apa? Karena kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, banyak juga saudara-saudara, karena di sini tukang gojek, ya, kadang kalau bawa makanan itu, kalau nggak hati-hati kan tumpah di jalan, saudara-saudara. Ya, harap-harap dapat uang dari pengantaran makanan, tapi makanannya terhambur di jalan. Aduh. Ya, jadi selalu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan ini supaya apa? Supaya kemanapun, ya, kita melangkah, ya, Tuhan jaga dan lindungi senantiasa. Ini adalah berkat Tuhan. Mari kita lihat lagi ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Haleluya. Ya, saudara, mari kita nikmati juga berkat Tuhan ini. Supaya apa, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan?
supaya kita juga menyaksikan kebesaran kemurahan Tuhan. Ketika engkau di kantor, ketika engkau di pekerjaan, ketika engkau di usahamu, ada orang-orang tertentu yang tidak senang dan menjatuhkanmu, ya, mintalah berkat Tuhan ini, saudara-saudara. Tuhan, aku mau diberkati. Bagaimana Tuhan, ya, memberkati umat-umatmu. Ketika ada musuh-musuh yang hendak menyerangku, mereka lari dari hadapanku. Amin, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya membaca firman Tuhan ini, saya ingat waktu kita masih kecil, ya, bagi orang tua kami yang ada di kampung, saudara-saudara, pada waktu awal-awal itu tahun 99 itu adalah masa-masa yang memang yang sulit. Bukan 89 mungkin ya, saudara-saudara, ya, sehingga masuk ke tahun 90 itu masa sulit di kampung kami, saudara-saudara. Ya, tetapi orang tua saya ini ya selalu mengajak kami untuk berdoa, mendoakan benih yang akan ditanam. Ya. Setelah kita doakan, baru benih padi itu disemai, lalu ditanam. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belum habis padi di lumbung, musim panen sudah tiba. Ya, sehingga kadang-kala jemaat, ya, karena bapak saya juga mengembalakan, jemaat itu kalau datang bukan tanya kabar bapak gembalanya, tapi mereka ketok-ketok lumbung padinya kami, saudara, ya. Wih, udah mau panen, lumbungnya bapak pendeta masih penuh. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau saya baca ayat firman Tuhan ini, saya terkenang kembali kepada tahun-tahun di mana ayah ibu saya itu mengajarkan kepada kami bahwa semua adalah berkat dari Tuhan. Itu sebabnya sebelum ditabur benih itu, saudara-saudara, kami berlutut bersama-sama dengan orang tua mendoakan, Tuhan berkatilah ya benih ini sehingga menjadi berkat juga bagi sesama. Ya, karena pada tahun itu, saudara-saudara, seringkali sungai yang ada di kampung kami itu meluap. Ya, jadi sering pada waktu itu saya kecil, berarti seginilah, saudara-saudara, tergenang kampung kami itu, ya. Sering kali, karena apa? Karena memang nggak tahu juga ya apa intensitas turunnya hujan itu besar atau apa, tapi selalu sering mengalami seperti itu, saudara-saudara. Tapi sekarang sudah tidak pernah lagi, ya, karena sudah ditata aliran sungainya dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun situasinya seperti itu, tetapi ya Tuhan tidak kekurangan kuasanya untuk memberkati umatnya. Ya, walaupun situasinya seperti itu, tapi seperti yang saya saksikan tadi, belum habis ya padi di lumbung, sudah musim menuai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala berkat ini dilimpahkan atas kehidupan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Tetapi kiranya kita juga mendengar suara Tuhan, ya, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga apa, saudara-saudara, ini kita alami di dalam kehidupan kita, ya. Ini menjadi pengalaman kita, ini terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Percayalah saudara-saudara, situasi, kondisi tidak akan membuat engkau bangkrut.
Ya, mungkin saja untuk sementara waktu engkau mengalami dampaknya, tetapi ketahuilah, bertekunlah dalam firman Tuhan, bertekunlah dalam Tuhan, saudara-saudara. Maka janji-janji Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, khususnya kita umat-umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dan ada banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Dan puncaknya, saudara-saudara, di ayat yang ke-13 dikatakan begini: Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan imanmu akan semakin hari semakin naik, dan Tuhan angkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kiranya Tuhan menolong kita. Percayalah kepada firman Tuhan dan alamilah berkat Tuhan.